IKS PTL ya. Oh iya. Saya kemarin sempat bingung apa IKS PTL. Ternyata pas di komen-komen itu Putra Timur Leste ya. Betul. Kami bersama Pak Tarmaji dulu, beliau masih ada, kami manggilnya Mas. Karena sering diajak sama Pak Totong main ke rumah beliau, diskusi terkait bagaimana perguruan, sama-sama kita merintis bersama. Saya sering diajak ke rumahnya. Mas Toto manggil Pak Tarmaji, Mas, saya ikut Mas gitu. Mas juga jadi ya. Saya ikut Mas. Ya Pak Mas Tarmaji kalau manggil saya Dek gitu. Sampai pada saat beliau masih hidup ngambil saya Dek karena kita sudah hubungan emosional sudah bagus. Saudara. Iya. Jadi manggil saya juga Dek karena sudah terbawa sejak dulu lah. Makanya kita juga punya harapan seperti ini. Kerasakti punya harapan. Sekali tempo ada anak IKS boncengan sama anak Sejahtera latihan bersama. Lah itu satu motor boncengan. Nah, itu nanti kalau itu sudah terjadi luar biasa. Saya agendakan nanti di Palembang, Mas. Nah, itu nanti jadi berangkat terus perguruan yang lain juga boncengan latihan bareng di mana. Itu pasti itu luar biasa. Ini harapan kita ke depan. Itu menunjukkan bahwa kebinekaan yang ada di negara kita harus dijaga. Dan harapan kami juga saudara-saudara saya dari teman-teman dari Sejahtera itu juga kami yang lebih muda mohon kami untuk dilindungi, begitu juga kami yang muda akan menghormati yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini spesial banget ya. Jadi saya agak sedikit gugup nih Kang Mas ya. Saya bisa bertemu Ketua Umum IKS PI Kerasakti Kang Mas Bambang ya. Dan tadi saya sudah diajak keliling juga tadi sama Mas ya, sama pusat ini. Keren sih Padepokan IKS keren ya. Di sini niat saya pertama yang pasti silaturahmi. Terus kedua ya biar dulur bisa ngobatin langsung juga karena pengikut saya lumayan Mas. Ya. Jadi yang belum pernah kesini mungkin dulur IKS bisa melihat sekitar sini, melihat ketua umum juga di sini. Nanti saya akan ada menyerahkan kaos Mas. Ya, karena kemarin saya jalan-jalan ke Thailand bareng istri. Ya, pada saat jalan-jalan saya ke pasar Thailand sana, itu besar pasarnya. Tapi nggak tahu kenapa saya dijodohkan sepasar sebesar itu bisa ketemu baju yang berlogokan IKS. Saya cari lagi kali aja ada lagi kan, apakah memang penjualnya orang IKS gitu, dan apakah ada baju PSHT juga di sana. Setelah kita cari-cari, kita nggak ketemu nih, nggak ada baik IKS sama PSHT, cuma satu tempat itu. Jadi kita tanyain apakah yang jual ini orang IKS, dia nggak ngerti apa itu IKS. Memang orang Thailand asli yang jualnya. Terus juga kita tanyakan pencak silat, beliau juga nggak tahu juga. Jadi saya memutuskan, mohon maaf ini Kang Mas, saya membeli baju tersebut karena takutnya begini, ketika orang lain yang membelinya itu takutnya disalahgunakan. Nanti ketika dia pakai baju itu menurutnya wah baju ini bagus, terus ya misalkan dia mabuk-mabuk dengan kaos itu nanti yang dijelekan organisasinya. Ya jadi saya memutuskan membeli. Tadi niatnya saya akan serahkan kepada dulur IKS siapapun itu. Alhamdulillah saya masih dijodohkan langsung bisa ke pusat dan ke ketua umum. Ya, saya serahkan aja dulu sebelum nanti saya tanya-tanya nggak apa-apa Mas. Mas, izin. Nah, ini brandnya aja namanya Hak 1980. Apakah kebetulan saya nggak tahu? Ya, saya buka nggak ya? Boleh. Jadi saya pengen tanya-tanya juga di sini. Jadi ya, saya alhamdulillah diperjodohkan berapa kali. Saya juga beli kemeja yang mereka ini, cuman ya yang umum. Nah, jadi di sini tulisannya IKS PTL. Oh iya. Saya kemarin sempat bingung apa IKS PTL. Ternyata pas di komen-komen itu Putra Timur Leste ya. Betul. Ya. Nah di belakangnya Pasker Bos. Yang buat saya aneh itu Mas. Komunitas ini ya. Iya mungkin teman-teman dari komunitas ini kreativitas dari. Tapi mungkin bisa jadi mereka ini ngambil di internet bisa jadi Mas. Karena cuma ada satu ya. Ini tulisannya cabang Jombang.
Cabang Jombang. Padahal di sini ya PTL tapi cabang Jombang. Jadi PTL benar Putra Timur Leste ya? Betul. Siap. Ini saya serahkan. Ini nanti terserah mau diapain ya. Yang pasti untuk kenang-kenangan. Ya, mau dipajang atau mau dipakai. Nggak mungkin kalau dipakai ini nanti kalau ada yang pakai, apalagi yang pakai ketua Pajang umum aja atau ini pengurus dari pusat ini nanti jadi dari lucu. Denny nanti Mas. Dipajang Ini aja. kenang-kenangan aja dari Mas Denny. Siap. Ini langsung dari Thailand saya beli. Oke, luar biasa. Kita belum sempat ke Thailand tengok anggota yang ada di sana, kita sudah dapat oleh-oleh dari Thailand. Luar biasa. Terima kasih Mas Denny. Berarti dengan baju ini saya bisa berjodoh langsung dengan ketua umum ini ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ada Ya, jalannya Mas ya. Iya, jalan. ada hikmah tersendiri. Ya. Ya. Saya boleh tanya-tanya sedikit nih tentang IKS Mas. Boleh. Jadi IKS ini berdirinya tahun berapa sih Mas? IKS berdiri tahun Sama dengan ini ya? 1980. 1980. Oke. Untuk tingkatannya apa aja nih? Sabu, Tingkatan sabu yaitu di Kerasakti itu ada sabu hitam. Sabu Itu bagi, pertama, sabu hitam. bagi anggota adik-adik yang baru mulai latihan. Nanti setelah 4 bulan berjalan, adik-adik bisa naik ke sabu kuning. hitam ke kuning. Ke kuning itu menempuh waktu sekitar 4 bulan. Oke. Ada materi-materi di dalamnya yang Pasti pasti. materinya ya. Iya, materi-materi yang dalamnya kalau sekolah kelas 1, 2, 3, 4 nah, itu ya sama. Siap. Nanti setelah sabu kuning ini masih siswa, terus nanti ke sabu biru 4 bulan lagi ke sabu biru. Sabu biru. Kalau sabu biru itu sudah menjadi warga. Oh, sabu biru sudah warga. Dia Warga tingkat 1. Warga tingkat 1. Jadi database-nya dia sudah masuk di database perguruan. Jadi dia sudah diakui sebagai keluarga besar dari IKS. Sakti. Siap. Nah, setelah sabu biru nanti 8 bulan berjalan setelah sabu biru usia mereka kan minimal di Kerasakti itu usia terkecil 13 tahun. 13 tahun usia terkecil. Tahun baru Oke. bisa disahkan menjadi seorang warga. Minimal 13 tahun baru boleh Nah, disahkan. ya setelah 13 tahun nanti 16 tahun dia baru boleh latihan untuk ke tingkat 2. Tingkat 2-nya minimal 16 tahun. Ya, Oke. misalnya mendekar yaitu dengan sabu warna merah. Sabu warna merah. Itu usianya minimal 16 tahun. 16 tahun. Siap. Terus yang selanjutnya setelah sabu merah ada di perguruan Kerasakti itu yang namanya Dewan Guru. Dewan Guru. Sabuknya merah strip mas. Jadi Oh, merah merah strip mas itu Dewan tengah Guru. ada ya Dewan Guru. Dewan Guru itu tidak ditentukan waktu berapa lama latihannya tidak ditentukan. Karena ini kita mengambil usia kematangan mereka di dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Karena untuk Dewan Guru itu tidak diambil bagaimana dia silatnya, tapi diambil bagaimana dia cara memimpin organisasi. Betul. Nah, itu. Karena ini membawa nama Ya, organisasi. ya. Siap. Ada lagi tingkatan sabu Setelah sabu baru saja kemarin saat Mubes, kemarin pada saat Mubes tahun 2022 itu dari semua para senior dan Dewan Guru memutuskan ada sabuk putih yang dipakai hanya oleh ketua umum. Oke, Itu berarti karena hanya satu jabatan. Ya, jadi Statusnya nanti ya. biasanya jabatan. Karena jabatan selaku ketua umum itu Dewan Guru juga, tapi karena dia menjabat selaku ketua umum, dia diberikan sabuk putih. Jadi sabuk putih itu hanya satu. Oke, siap. Sama pada saat guru saya masih ada, Pak Totong dulu juga menggunakan sabuk putih. Ya. Kalau siswanya yang lain sabuknya merah mas. Ini baru di launching kemarin pada saat Mubes kemarin. Sudah ada 2022 sudah. Oke. Terus saya ada pernah melihat bajunya sedikit ada perbedaan warna siswa dan warganya. Iya. Ada yang putih saya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau di Kerasakti untuk siswa untuk berlatih itu bajunya putih ada seleret hitamnya yang ada di sini, selempang gini ya, pakai sabu itu untuk siswa ya. Siswa itu baik siswa untuk mau ke tingkat 1 maupun siswa mau ke tingkat 2 untuk latihan itu kita bajunya putih. Kalau yang baju hitam yang sudah sering dipakai itu adalah baju kebesaran. Termasuk baju yang dipakai oleh saya pakai ini yang boleh pakai hanya ketua umum saja. Jadi ketua umum itu ada perbedaannya, sabuknya putih dan baju yang dipakai ya kayak saya pakai. Ini khusus untuk yang boleh memakai baju ini hanya ketua. Oke, siap.
ada khususnya berarti Ya, ada khusus untuk ketua umum karena jabatan. Terus apakah mereka nih setiap pengesahan harus di pusat di Madiun atau gimana? Tidak. Kalau untuk pengesahan semuanya tetap Di daerah maksudnya di masing-masing. Madiun, ada yang di daerah masing-masing. Bisa Madiun khusus untuk wilayah Jawa Timur, Pulau Jawa bisa di Madiun. Oh, jadi tidak harus di ini ya? Tidak. Kalau di Jawa kita bisa dipusatkan di Madiun karena anak-anak kan pengennya juga pada saat pengesahan pengennya kan datang di Padepokannya. Karena kita sudah menyampaikan kepada anggota mengikrarkan bahwa Padepokan ini adalah rumah kedua dari semua anggota IKS. Kebetulan Padepokan ini memang dibangun murni dari swadaya anggota, iuran anggota. Ya? Tidak ada campur tangannya dari pemerintah sedikit pun. Orang-orang Iya, pokoknya Siap. kita tidak ada campur tangan dari pemerintah atau orang politik atau apa, kita Murni tidak. Murni dari pusat. Iuran dari Iuran. anak-anak. Anak-anak yang mau naik ke tingkat dia ada biaya ya untuk bangun, untuk beli tanah dan sebagainya. Makanya saya berani sampaikan kepada anggota bahwa Padepokan ini adalah rumah kedua dari semua anggota. Rumah kedua dari semua anggota. Nah. Setelah rumah mereka Iya. masing-masing. Rumahnya di rumah nggak sebegitu bagus, tapi di sini punya rumah bagus, punya ada musola dan sebagainya. Iya. Mas Pil, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi nggak usah yang berat-berat, yang ringan aja. Terus juga tadi saya diajak keliling Mas, ada tulisan-tulisan apa 4 penjuru tadi, itu bisa diartikan apa Mas? Ya, itu Maksudnya? untuk keempat penjuru kita mencari saudara. Memang perlu kami sampaikan ada falsafah yang dibikin oleh guru kami pada saat itu, yaitu keempat penjuru kita mencari saudara. Jadi kita kemana-mana ini ada mencari saudara. Kemana-mana mencari saudara. Karena IKS Mitra Sakti guru dulu menyampaikan tahun 80, tepatnya lahir 15 Januari 1980, beliau menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu, termasuk saya salah satu murid yang pertama-pertama, itu beliau sampaikan bahwa saya melahirkan Kerasakti ini bukan untuk mencari musuh, tapi untuk mencari saudara. Siap. Maka muncullah itu. Jadi kita, biarpun kita seorang pendekar, kita tidak mencari musuh, tapi kita mencari saudara. Ya, jadi makanya muncullah keempat penjuru, kemana saja kita mencari saudara. Tapi di belakangnya memang ada tambahan. Tapi kalau lawan ada di hadapan kita, keempat penjuru kita cari saudara. Tapi kalau ada lawan, pantang kita untuk tunduk kepala. Itu maksudnya menunjukkan bahwa seorang pendekar itu memang wajibnya mencari saudara. Tapi ketika kita harus berhadapan dengan musuh yang selalu mengganggu, kita sudah baik dan sebagainya, ya apa boleh buat, karena kita memang seorang pendekar. Bahasanya kan begitu. Hantam dikit ya Bapak. Ya, kalau bisa ya gitu, kalau syukur kita bisa selesaikan bagus. Tapi kita tetap ada di belakangnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selagi kita mau menyelesaikan dengan arif dan bijaksana. Itu tetap harus kita. Jadi selagi bisa diselesaikan baik-baik kan Mas ya. Harus itu. Baik-baik. Kita harus Ada tetap juga bersabar. tadi di atas langit masih ada langit, dalam artian IKS sendiri gimana? Dalam artian IKS bahwa guru menyampaikan. Ini versinya Kerasakti. Ya, versi yang disampaikan Kerasakti. Nanti jangan di Artian diartikan versi yang lain, saya, versi versi lain. lain, versinya Kerasakti. Guru menyampaikan bahwa sepandai apapun kamu, setelah kamu sasakan menjadi warga, kamu sasakan menjadi pendekar, kamu saya bekali ilmu kanuragan, kamu saya bekali ilmu bela diri, tapi sepandai apapun kamu, bahkan kamu bisa loncat-loncat di atas genting, tapi di atas kamu itu masih ada yang lebih pandai, yang lebih bagus lagi. yang lebih bagus. Jadi kamu tidak boleh menyombongkan diri. Ya, kamu tidak boleh menyombongkan diri. Sepandai apapun, kamu masih ada yang lebih pandai. Makanya ini harus tetap dipegang teguh oleh seorang pendekar-pendekar Kerasakti agar dia tidak merasa sombong bahwa dia itu paling pandai, dia paling mampu dan lain sebagainya. Itu intinya itu. Garis besarnya. Oke. Jadi bisa juga dikasih saran nih buat dulur-dulur yang nonton, baik IKSTI maupun Satrate Atau yang perguruan yang lain, atau ya perguruan tentunya. lain ya, juga, ya, tidak hanya Kerasakti sampai Satrate karena kita punya saudara banyak ya. Betul. Secara ajaran atau organisasi kita selalu pasti diajarkan suatu hal yang baik ya kan Mas? Betul, ya. betul, Jadi betul. jika ada yang jelek itu tolong jangan membawa-bawa organisasi atau dipanas-panaskan ini. Ya jadi mungkin ada himbauan atau saran buat Kang Mas supaya kitanya lebih adem. Mungkin sering-sering silaturahmi kali ya. Betul, kita sering-sering silaturahmi. Sebenarnya kita di tingkat pucuk pimpinan kita sering silaturahmi. Jadi Contoh. tidak ada batas di antara kita. Ya. Para ketua umum kebetulan perguruan
perguruan besar Sering kan ada di kumpul Madiun, bahkan. sering kumpul. Kita sering ngobrol. Bahkan kita semuanya kemarin yang terakhir setelah sahabatnya Satrate, kita Pak Mursoko selaku ketua umum mengumpulkan ketua perguruan, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungannya sehingga kegiatan sahabat kemarin bisa berjalan dengan lancar. Sama kita juga gitu, setelah mengadakan kegiatan kita menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungannya, biarpun kadang-kadang jauh di sana dan di Madiun ya, jauh di sana kadang-kadang ada yang coba-coba lempar-lempar masalah gitu, itu kan masih anak-anak yang ada di sana. Tapi kita tetap berharap utamanya yang ada di Madiun. Perlu diketahui bahwa Madiun ini adalah pusat-pusatnya perguruan besar yang sudah go internasional, yang sekarang dikatakan untuk kabupaten kampung pesilat, kalau di kota pendekar. Kota pendekar. Ya, Madiun ini kampung silat dan kota pendekar. Makanya pada saat kami bersama Pak Tarmaji dulu, beliau masih ada, kami manggilnya Mas, karena sering diajak sama Pak Totong main ke rumah beliau, diskusi terkait bagaimana perguruan, sama-sama kita merintis bersama. Saya sering diajak ke rumahnya. Mas Toto manggil Pak Tarmaji, Mas, saya ikut Mas gitu. Saya ikut Mas. Ya Pak Mas Tarmaji kalau manggil saya Dek gitu. Sampai pada saat beliau masih hidup ngambil saya Dek, karena kita sudah hubungan emosional ya bagus. Iya. Jadi manggil saya juga Dek karena sudah terbawa sejak dulu lah. Itu kita punya cita-cita dengan Madiun Kampung Pesilat itu kita ingin menciptakan Madiun ini suatu kampung yang benar-benar kondusif, adem ayem. Orang-orang mau pakai baju apapun ketika datang di Madiun, karena ini pusatnya perguruan, dia merasa nyaman, tidak ada lirak-lirik yang akhirnya timbul yang tidak enak. Boleh kamu mau pakai baju apapun, kalau kamu masuk di Madiun kamu akan dilindungi. Ya samalah kayak orang-orang anak-anak sekolah ya. Makanya kita juga punya harapan seperti ini. Kerasakti punya harapan. Sekali tempo ada anak IKS boncengan sama anak Satrate latihan bersama. Lah itu satu motor boncengan. Nah, itu nanti kalau itu sudah terjadi luar biasa. Saya agendakan nanti di Palembang, Mas. Nah, itu nanti jadi berangkat, terus perguruan yang lain juga boncengan latihan bareng di mana. Itu pasti itu luar biasa. Ini harapan kita ke depan. Itu menunjukkan bahwa kebinekaan yang ada di negara kita harus dijaga. Hak asasi mereka harus dijaga. Silakan kamu ikut mana, monggo. Yang penting ayo kerukunan ini. Berarti intinya dengan adanya silaturahmi, latihan bareng, boncengan bareng, akan menjadi suatu keakraban. Ya. Kayak anak sekolah itu ada yang di SMA 1, SMA 2, tapi kebetulan jalannya itu sejalur, rumahnya satu kampung, ayo bareng. Ya, kamu nanti turun di SMA 2, saya di SMA 1 lagi gitu. Maksud saya begitu. Jadi ini nanti kalau ini tercipta luar biasa. Jadi hilangkan ego lah. Nah, ini hilangkan. Jangan ego. paling ngerasa kita itu terbaik. Kalau kita udah ngerasa kayak gitu ya, maka akan panas terus. Ya, kalau kita merasa terbaik, musuh kita akan semakin banyak. Iya, karena di atas langit masih ada lagi tadi. Pasti banyak yang ingin coba-coba gitu ya. Itu. Karena nyari musuh itu lebih gampang daripada nyari saudara. Iya, kita keluar dari situ aja cari musuh bisa. Iya, siap. Tapi kalau dari saudara kita susah. Alhamdulillah seperti sekarang ini saya sangat berterima kasih sekali bisa ketemu dengan penjenengan di Padepokan ini. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya sebatas di sini aja. Insyaallah. Silahkan nanti kalau ketemu di luar dengan teman-teman saya di Pemda mana, di provinsi mana, ya, sampaikan salam dari kami. Hubungan kita sudah bagus. Alhamdulillah juga kami juga di Palembang, Mas. Saya berkomunikasi sangat baik bukan sangat baik dengan IKS. Bahkan sampai sekarang masih chat-chatan ya. Gimana ini Lur? Kalau ada masalah sering Lur gimana ini di sana? Aduh, bilang gimana ini. Ya, kita tidak bisa untuk menenangkan semua kepala, tapi setidaknya kita bisa memberi contoh yang baik aja. Jangan dipanasin. Jadi kadang ini Mas, media sosial ini kadang yang jelek di-sharein, giliran yang bagus ya itu provokasi. Didiamkan ya. Nah, menciptakan situasi yang tidak aman. Jadi saya juga mempunyai media, saya akan terus yang jelek saya tutupi dengan yang bagus, tapi susahnya yang bagus nggak viral. Giliran yang jelek aja ribut viral. Iya, karena yang jelek-jelek tuh banyak orang senang. Tapi kalau yang bagus itu kadang-kadang mereka susah untuk membuat mereka itu tertarik itu kadang susah. Makanya kadang saya tantang. Ini saya tantang buat kalian. Ketika ada konten yang bagus viralin. Gitu. Ya. Siap. Ada saran buat saya ataupun terakhir penyampaian buat dulur IKS sendiri maupun Satrate, Kang Mas? Ya, jadi saya punya saran kepada semua, khususnya jajaran kami anggota IKSP Kerasakti untuk selalu bersahabat, bersaudara dengan siapapun,
kita hidup rukun dan damai, karena ketika kita hidup rukun, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Kita mau main kemana saja pasti akan diterima oleh orang banyak. Dan harapan kami juga, saudara-saudara saya dari teman-teman dari Desa Terate, itu juga kami yang lebih muda, mohon kami untuk dilindungi. Begitu juga kami yang muda akan menghormati yang tua. Konsekuensinya begitu. Kalau pengen dihormati, ya, kalau pengen dihormati, lindungi kami. Kalau ini seorang kakak dengan adik, kan usianya kan lebih tua dari Desa Terate. Desa Terate, dari teman-teman saudara kami dari Desa Terate yang lebih tua, ya adik-adiknya dilindungi. Kalau ada adik yang salah, diingatkan, jangan dipukulin. Nah, gitu. Saling mengingatkan. Ya, begitu juga yang muda nanti harus menghormati yang tua. Kalau yang tua pun kan bisa salah, mungkin mari kita ingatkan untuk menuju suatu kebaikan, kita ciptakan kerukunan di antara kita semuanya. Mudah-mudahan tidak hanya kita Desa Terate dengan Kerasakti, mungkin perguruan-perguruan yang lain mudah-mudahan tetap guyup rukun agar negara kita menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia. Siap. Kalau masyarakatnya rukun, dunia akan memperhitungkan. Tapi kalau masyarakatnya perguruannya wis tukaran dunia akan tersenyum. Ya itu. Oke. Mas Pil, ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya? Oke, terima kasih Kang Mas atas waktunya. Saya mohon maaf ini dadakan malam ngabari hari ini karena saya nggak lama di sini sebulan. Ya, tapi kita langsung direspon sangat baik dan disambut juga sangat baik walaupun dadakan. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, siap Kang Mas. Itu saja Kang Mas, semoga insya Allah saya berkesempatan bisa kesini lagi, main lagi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang berkenan. Siap. Ya, silaturahmi tetap Ini harus sudah sangat dijaga baik. dengan- Iya. Silaturahmi tetap harus dijaga dengan baik. Ya. Siap Kang Oke. Mas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pencak silat, salam saudaraan. Ya baik. Jinsu. Gitu.